Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Beberapa berita ringan, tapi menurut gue sih untuk mengisi sebelum pertandingan nanti malam ya. Jadi gini, ada berita, ya, gue gak tahu juga, ini leak juga sebenarnya, bocoran juga sih, tapi bocoran berita mengenai pembocoran berita, gitu loh. Si CEO Manchester United, Omar Berada, ini sedang melakukan penyidikan terhadap bocornya berita-berita di dalam Old Trafford ya, berita-berita atau bocoran kejadian yang ada di Old Trafford sehingga bisa muncul di berita gitu. Jadi dia memperingat para staff ya, ya mungkin pasti kayak emailnya para staff tuh akan diaudit tuh, bahwa dia memperingatkan bahwa ada email ya, sebenarnya nggak hanya lewat email sih, lewat WA grup, lewat WA gitu kan, WhatsApp atau SMS kan bisa aja ya, bahwa kalau email yang membocorkan email mengenai informasi klub itu dianggap sebagai pelanggaran berat dan bisa berujung ke pemecatan. Jadi kan kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya bocor-bocor berita gitu ya, khususnya mengenai ruang ganti sih, dressing room. Ya kayak kemarin lah pemain berdiskusi untuk mencoba agar meminta gaya bermain dirubah, atau ada pertengkaran di ruang ganti masalah Rashford dengan Amorim, Rashford dengan Ten Hag, Sancho dengan Ten Hag gitu-gitu. Itu kan sebenarnya bocor-bocor itu sih sebenarnya udah dari zaman. Kalau gue pikir sebenarnya dari zamannya Louis van Gaal tuh udah ada gitu. Louis van Gaal tuh yang paling, kalau masalah pemain sih enggak ya. Pas zaman Louis van Gaal. Louis van Gaal itu kan bocornya itu kan masalah yang manajemen udah bernegosiasi dengan Mourinho itu kan. Sampai sebelum Louis van Gaal, kalau nggak salah tuh bulan-bulan Desember atau Januari, 6 bulan sebelum Louis van Gaal tuh akhirnya dipecat gitu. Manchester United sudah bernegosiasi dengan Mourinho dan setuju gitu. Makanya setelah itu permainan MU itu turun, Louis van Gaal kayak males-malesan gitu. Terus kemudian di zaman Jose Mourinho juga kan, dressing room nggak kondusif. Di zaman Ole juga dressing room gak kondusif. Di zaman Rangnick bingung dengan metode latihannya. Dulu sih zaman Sir Alex tuh gak pernah ada ya. Ada sendiri pun itu yang pas masalah Beckham tuh, yang dilempar tendang sepatu itu. Cuma itu kan udah kelihatan banget, Beckhamnya tiba-tiba matanya dijahit gitu, sehingga beritanya sih udah gampang lah dispekulasikan gitu. Cuman yang terakhir ini menurut gua semakin dorok aja gitu, semakin banyak dan kok gampang banget gitu loh. Padahal kan seharusnya kan namanya organisasi ya, tata kelola organisasi, kayak dulu gue di bank tuh namanya kerahasiaan perusahaan, itu harus sangat-sangat dijaga gitu loh. Benar, sama dengan kayak gua di bank dulu, sampai ada yang bocor aja, ada berita gitu, itu biasanya diinvestigasi dan ujungnya pemecatan ya. Biasanya tuh kayak data-data nasabah, data-data customer, mengenai kebijakan-kebijakan, kalau sebelum boleh di share, jangan boleh di share dulu ya, kayak gitu loh. Jadi ini sebenarnya juga menurut gua adalah hal yang harus dibersihkan juga gitu loh. Karena lu udah ngeliat kan berkali-kali dengan adanya berita-berita ya, sebenarnya ada beberapa yang nggak masuk akal juga, tapi ada yang secara logis dan sistematis ya bisa aja terjadi gitu ya. Contoh kayak kemarin kan mengenai dulu yang Varane itu bersetegang dengan Ten Hag gitu. Ya sebenarnya Varane-nya nggak sampai diusir sebenarnya menurut gua gitu loh. Cuman memang ada perdebatan antara Ten Hag dengan Varane yang akhirnya diungkapkan oleh Varane sendiri kan. Tapi kan terus berita itu kan sebelumnya udah bocor gitu loh ke media. Nah ini yang menurut gue emang harus juga diambil tindakan tegas, karena
yang namanya tata kelola organisasi, mau tata kelola klub sepak bola kayak perusahaan kayak mungkin juga pemerintahan gitu, itu harus dilaksanakan. Ada do and don'ts gitu ya. Kayak don'ts kan misalnya ya lo lihat sendiri lah kejadian-kejadian kalau ada seseorang viral gitu karena marah-marah gitu di mall gitu, akhirnya viral, ternyata kerjaannya di perusahaan ini jadi kena sanksi. Nah kayak gitu-gitu kan harus dijaga gitu ya, itu namanya. Nah itu yang menurut gua salah satu tata kelola yang baik adalah lo tidak membocorkan rahasia. Dan yang menurut gua setuju banget kalau dipecat gitu loh. Cuman ini kok beritanya ini kok dari mana tahu ya Omar berada melakukan investigasi, berarti kan ada yang ngebocorin juga gitu loh. Lucu banget nih emang klub nih. Nah karena kebocoran itu juga efeknya besar gitu loh, apalagi kalau udah dimakan oleh media-media outlet, media-media yang cari panggung, media-media yang cari traffic. Waduh, udah serasa bahwa berita itu benar kan, udah gue bilang kan, kebohongan yang diulang akan diterima sebagai kebenaran. Terus kebenaran itu kan bisa aja diserap oleh para stakeholder, shareholder atau pemegang saham atau pembuat keputusan di Manchester United. Kan mereka sendiri gak ada di ruang ganti gitu loh. Cuman dengan ada berita-berita itu, oh emang pelatihnya begini ya, pelatihnya gak enak ya, hubungan dengan pemain gak bagus ya, akhirnya ujung-ujungnya pecat gitu loh. Nah ini yang menurut gue juga faktor-faktor yang gak hanya soal mengenai strategi, tapi tata kelola klub, ketegasan dari seorang pemimpin klub gitu ya, pemimpin organisasi, itu emang harus ditunjukkan gitu loh. Jangan dengan hal-hal seperti ini ya sulit lah secara klub gitu ya, khususnya Manchester United untuk bergerak maju gitu. Kita akan berputar-putar sendiri. Ada orang ya, gue juga sendiri bingung sih kalau ada orang yang melakukan itu tujuannya apa ya gitu ya. Kalau itu kan tempat lo cari makan gitu, masa lo mengotori atau membuang kotoran gitu, membuang sampah di tempat lo cari makan. Nah itu udah masalah attitude yang nggak bener tuh. Mending lebih baik kayak gitu-gitu ya, harusnya sih udah sepantasnya untuk dipecat gitu. Itu yang menurut gue harusnya sih sudah dilakukan dari dulu gitu loh. Tuh si Ed Woodward dulu zamannya itu CEO, dia ngapain aja sih, dia ngerti ngurusin sepak bola nggak sih sebenarnya gitu loh ya. Terus yang kedua, ini gue juga masih santer dan gue juga menerima email gitu bahwa di tanggal 9 Maret ketika Manchester United akan menjamu Arsenal, diinstruksikan agar mengosongkan stadion Old Trafford ya dalam satu pertandingan sebagai protes untuk Glazer out ya, atau bring back the club ya, bring back our club ya, balikan klub kita kembali ke jalan yang benar gitu. Ya namanya misi ya, kan gue udah bilang ya, bersama lah dengan channel ini, misi itu berat tapi harus dilakukan kalau dengan nilai baik, niat yang baik ya. Menurut gue misi yang sulit gitu ya, karena Old Trafford itu kan ada yang bilang ya banyak kan turis yang udah beli tiket pesawat, beli tiket mahal-mahal, kalau nggak masuk, nggak nonton ya buang duit dong mereka gitu ya kan, nggak bisa ngeriak gitu, nggak bisa flexing ibaratnya, nggak bisa pamer di sosial media. Kalau mungkin buat akamsi yang daerah Manchester United mungkin bisa aja ya, para pemegang season ticket holder ya, lu nggak dateng nggak apa-apa. Cuman kan menurut gua nggak ngefek gitu loh buat si Glazer, kurang menohok gitu loh ya. Ya kalau mau sih nggak apa-apa, tutup aja gitu loh, bikin suatu gerakan yang bener-bener kasih warning gitu loh, kasih warning yang membekas buat mereka. Kalau masalah boykot atau tidak ikut ya, kita udah beli ininya kan, udah beli tiketnya. Mending kalau mau nggak apa nonton, tapi
Megastore tutup, jadi nggak usah ada yang beli. Nah, mulailah lo nggak ngebeli apa yang dijual oleh Manchester United nih, karena duitnya kan juga masuk ke kantongnya Glazer juga. Nah, ini yang mesti coba harus dilakukan gitu ya. Menurut gua, ya gue sih tetap dukung aja ya kalau selama tindakan itu untuk membuat Manchester United lebih baik, karena ya ini ada yang grup yang namanya 1958 ini bener-bener mereka mungkin udah jengah juga ya, menuntut agar ya penjualan full sales lah dari Glazer. Nah, emang sih permasalahannya kan larinya ke Ineos gitu, sedangkan Ineos sendiri, gue sendiri masih ragu gitu akan kinerjanya dia gitu. Apakah ini akan bisa dilakukan? Ya bisa-bisa aja. Cuman dampaknya gimana nih? Memang dalam aturannya kemarin masalah pembelian Ineos ke Glazer, kan ada satu klausa yang mengatakan bahwa dalam waktu 6 bulan, nah dalam waktu 6 bulan, Glazer harus menjual lagi sahamnya nih ya, harus menjual lagi sahamnya. Yang beli siapa? Bisa aja Ineos lagi yang beli, bisa aja dengan company lain, perusahaan lain atau investor lain gitu. Nah ini yang menurut gua harus tetap dikejar ya. Glazer sendiri kan nggak bakal jual menurut gua gitu loh. Nggak bakal jual. Kalau MU masih di sini-sini aja, dia nggak peduli gitu. Sekarang tanpa Bay Buccaneers yang satu yang dia milikin kan nggak lagi juara juga kan. Terus Glazer itu kan punya dia kan banyak di properti juga ya. Mall-mall di Amerika tuh rata-rata tuh nyewa punya dia gitu. Mall kan sekarang dengan adanya banyakan orang belanja online kan sepi gitu. Jadi emang pendapatan dia udah paling harum, paling enak ngisi dompetnya dari Manchester United. Ya udah gue bilang satu-satunya jalan apa? Degradasi udah. Degradasi, nilai turun, dia jual. Nggak usah lagi lo misu-misu takut dicengin, dibully gitu. Udah biarin aja kalah gitu misalnya. Degradasi gitu ya. Tapi bukan untuk mecat pelatih ya. Walaupun sih gue sendiri jalan degradasi mungkin tuh ada jalan paling terakhir gitu loh. Jalan paling paling buruk lah mesti kita lalui. Tapi apakah kita harus menempuh jalan rusak dulu untuk kemudian setelah itu jalannya mulus? Nah, ini yang kita harus coba renungkan di hari Sabtu. Oke, itu aja sih berita yang harus disampaikan, berita-berita ringan. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.